Terus pakai motor dengan petani sukses di Kabupaten Pati. Penghasilannya Mas Kenji namanya ini. Ya, ini penghasilannya Kenji. tiap apa? Tiap bulan. Tiap bulan dapat berapa nih? Sekitar 550 juta sampai 100 juta. Teman-teman yang bisa dengar sendiri toh. Sukses tidak harus sombong. Ini kita udah pakai motor biasa, bahkan motor yang keluaran lama ya. Mas? Motor 8 Keluaran berapa? 87. 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi langsung saja kita sharing, kita berbagi ilmu, tukar pengalaman. Perkenalkan, nama kami Kenji. Kami dari Desa Batu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Pati. Kami dari unsur petani, Pak. Dari dulunya kita cerita sedikit, Pak. Jadi awal mula kami ini sebagai bekerja. Jadi di sana kemari kami hanya sekedar kerja untuk mencari nafkah waktu itu. Kan tapi sedikit demi sedikit kami memulai untuk menanam atau mungkin apa ya setelah dikatakan memulai untuk karena diberi mandat dengan orang tua lahan. Kan tetapi waktu itu kami mulai tahun 99 kami masih muda waktu itu. Nah, kami tanam kopi waktu itu. Nah, setelah sedikit demi sedikit kami tanam, akhirnya mulai sedikit berhasil. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada hasil, kami buat beli lahan waktu itu. Tapi tidak semudah yang sedikit kami bayangkan. Nanti kita ceritakan dulu. Nah, di situ pun kami bekerja ke lain daerah untuk mencari nafkah kemana kemari sampai ke Jakarta menjadi seorang proyek, terus menjadi tenaga kerja yang di tempat yang lain seperti itu, di Jepara dan di Kudus. Ya, di sini kami kembali lagi ke kampung. Bagaimana mengelola kopi ini biar kita itu sukses dan bagaimana kita biar tidak bisa hanya kerja dengan orang lain. Itulah yang kami cenderung kami pikirkan ke depan ke anak cucu kami nantinya. Dan dari situ kami untuk memulai, artinya kami menjadi petani yang benar-benar menjadi seorang petani. Kami tekuni waktu itu. Setelah itu kami sedikit demi sedikit karena di daerah kami itu tidak ada pengepul kopi. Waktu itu hanya dari Bumbong dan dari lain daerah. Pada akhirnya kami sedikit demi sedikit menjadi pengepul kopi di desa. Nah, alhamdulillah sampai sekarang 3 kabupaten pun kami siap untuk menampung. Alhamdulillah seperti itu. Bahkan kadang dari PT Jolong pun kita saling sharing bagaimana kalau kopi yang ada di Pati ini dibeli oleh Jolong dari petani kopi Pati dari sekitar Jolong ini. Itu sudah pun sampai segitunya kira-kira. Maka kalau kita cerita petani, Pak, kalau lihat dari fisik kami, alhamdulillah memang kami itu lulusan kami itu S1 yaitu SD. Kami SD, Pak. Tapi bukan kami untuk tidak semangat dengan adanya kami kemampuan berpikir atau kemampuan kami untuk istilah dengan mencari ilmu dengan orang lain tidak. Tetapi kita banyak teman, banyak saudara, banyak relasi. Akhirnya pengalaman demi pengalaman ini datang sendiri. Pada akhirnya kita tinggal menerapkan. Karena lihat kalau petani itu kayak seperti ini, Pak. Fisiknya seperti ini. Ini petani. Alhamdulillah dengan hari ini kami kedatangan seorang petani juga. Kita saling sama-sama sharing dengan petani Pati dan dari Papua. Semoga petani nantinya kita akan sukses ke depan. Padahal kalau kita urai di Indonesia, menurut kami petanilah yang sangat makmur sebenarnya. Harusnya sangat makmur. Kenapa saya bilang seperti itu?
kalau di daerah Indonesia ini sendiri ditanamin apapun itu hidup, macam kopi atau apa, tergantung dari diri kita, pola pikir kita. Nah, maka dari itu ini sedikit sharing, tukar pengalaman. Jadi karena kami tidak hanya dari petani kopi saja, bahkan hampir tanaman apa saja kami tanam. Tergantung dari lahan kita itu bagaimana kita manfaatkan tempat, sedikit pun lahan tempat yang ada di tempat kami itu kami tanami tumpang sari. Maka dari itu petani seharusnya makmur, Pak. Jangan mengandalkan pemerintah, jangan mengandalkan siapapun menurut kami. Kita harus punya pola pikir sendiri, kita harus punya istilahnya bagaimana kita harus makmur itu, mandiri itu bagaimana? Karena apa? Kami tidak dari fisik saya sendiri yang kami katakan dari jenengan dulu dari dulu itu. Kami tidak kenal dengan si A, si B, si C awal mulanya. Kami hanya otodidak kami yang kami terapkan. Tapi sedikit demi sedikit karena pada akhirnya kita ketemu, oh ternyata kita sharing, oh bagaimana nanti kita bisa untuk ketemu dengan ini caranya, petik merah caranya seperti ini, tanam seperti ini, itu kan pada akhirnya kita ketemu. Tapi awal mulanya kita harus punya semangat kita sendiri, itulah yang kita bangun. Nah, menjadi seorang sukses tidak hanya setahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Dari tahun 99 kami sukses itu dari mulai tahun 2006, Pak. Baru ada mulai meningkat. Nah, pada akhirnya kami semakin meningkat dari 2011 dan alhamdulillah saat ini kami sudah memutarkan uang kalau untuk kopi itu hampir 1 miliar per bulan. Alhamdulillah seperti itu. Maka dari ini kami kita sharing di sini, kami ajak sharing, dan apalagi kalau kita lihat atau dengar Papua. Bayangan kami Papua itu seolah-olah hutan yang rimba misalnya gitu. Di sini sama, kami di lereng gunung ada lahan pemilik, ada lahan hutan rakyat atau hutan lindung, dikatakan seperti itu. Berarti tinggal kita bagaimana, kalau milik kita sendiri bagaimana kita kelola. Padahal kalau hutan rakyat itu kan ada kita bisa untuk mengelola, bisa kita untuk kita tanamin. Lahan yang tadinya tidur kita lahan biar tidak tidur, ibaratnya seperti itu. Tapi ada lahan yang harus tidak kita tanamin, tidak boleh, ibaratnya seperti itu, harus kita jaga, ibaratnya gitu. Sama di sini juga hampir sama seperti itu, tidak harus semuanya dipotong atau ditebang. Tapi di sini sama juga ada dulunya juga hanya milik pribadi, pada akhirnya mulailah tahun 8 berapa atau 9 berapa itu, terus akhirnya lahan yang tidur itu ditanamin ada kopi. Pada akhirnya sedikit demi sedikit rakyat itu mulai mempunyai suatu ekonomi yang sangat melimpah. Pada akhirnya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana dari diri kita ini untuk, kalau potensi yang ada di sana memang itu kopi atau mungkin apa saja, tergantung kali lihat dari potensi yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau memang potensi kopi ya kita tanamin kopi. Kalau memang itu potensi kakao atau mungkin yang lain, intinya kita harus fokus di situ. Jangan kita hanya sekedar menanam lalu kita menanam kita tinggal. Jangan sampai seperti itu. Kita tekunin. Bagaimana kita harus menekunin itu? Kalau memang kita tidak bisa, mungkin pada akhirnya Anda itu sharing-sharing dengan saat ini kayak di sini, atau mungkin ada yang memfasilitasi seperti dari pemerintah memfasilitasi seperti itu. Padahal kekayaan yang ada di Indonesia maupun di Papua katanya kan sangat istilahnya dibanding di Pati itu perbedaannya jauh gitu loh. Seharusnya orang-orang sana itu lebih makmur dibanding orang Pati kan gitu. Seharusnya seperti itu. Mudah-mudahan mulai kita ketemu dan saat ini kita sharing di sini, mudah-mudahan ke depan akan lebih makmur lagi di Papua. Nah, kalau untuk masalah dulunya cerita kami juga pernah Pak yang tadi diceritakan
tadi dengan sharing dengan PTPN. Secara jujur kami karena dekat dengan PTPN. Dulu kami sebagai dikatakan pencuri PTPN. Secara jujur saja. Karena apa? Kami tidak punya, kami tidak apa ya? Istilahnya kami tidak mampu. Nah, bagaimana yang ada di PTPN? Karena dia itu punya. Nah, tapi kalau kita yang tadi dikatakan PTPN tadi sudah memulai untuk milik diri kita sendiri aja sudah lebih mau, apakah kita mau curi PTPN? Enggak akan mungkin kan gitu. Maka dari itu kita memulai bagaimana kesuksesan kita itu kita ukir diri kita sendiri. Kita rubah dari apa yang kita miliki, kita rubah. Karena apa? Kalau kita tidak mau untuk merubah saat ini, Tuhan tidak akan mau merubah kita. Itu intinya dari kita sendiri, motivasi untuk dari kita semua. Sebenarnya seperti itu. Karena kami juga secara jujur kami orang nol. Dari dulu orang nol. Dan bahkan rumah kami tahun 2006 itu aja 4x4 dibanding kalau dikatakan rumah sapi itu mending rumah sapi Pak. Benar, makanya saat ini masih kami bukan sombong. Tapi saat ini bukan kok rumah kami semakin bagus enggak, tapi kami memang kami mengelola bukan hanya di rumah, tapi bagaimana kita bisa mengelola di lahan-lahan itu. Karena yang kami cari bukan hanya rumah, tapi bagaimana kita punya lahan. Karena buat untuk anak cucu kita nantinya. Intinya di situ. Nah, ini kita sharing cara untuk budidaya. Memang budidaya itu tidak semudah yang harus kita bayangkan. Jadi dari mulai kita tanam, kita rawat, bagaimana perawatan dan jarak antara kopi itu 2,5 meter atau tinggal dari lihat dari tempat lahannya itu seperti apa, kalau kemiringannya seperti bagaimana gitu. Terus untuk pemupukan setelah nanti sudah mulai 2 hingga 3 tahun bagaimana untuk kita kalkulasi nyetek kopi nyambung itu. Karena biar kalau kita sambung kita stack itu biar jenisnya cluenya itu beda, dari produksinya biar tambah. Maka dulu itu yang ada itu di PTPN saja waktu itu interestnya itu. Maka dari itu kami nyolongin dari mencuri lah ya. Kita kabarnya Ini jujur ini, kurang jujur ini. saat ini pun kami dulu tuh dari secara jujur saja kami memang sebagai penjara dari hutan juga, tapi bagaimana nanti kami bisa untuk mengembalikan lagi hutan itu akan bagus lagi, seperti anggrek yang kami miliki di misalnya hutan Papua misalnya kan ada jenis-jenis anggrek atau apa. Nanti anak cucu kita kan nggak akan mungkin bisa melihat, tapi kami mempunyai jiwa kayak seperti itu, nanti dia kita akan kembalikan lagi. Baiknya seperti itu. Karena kalau kesadaran semakin orang kalau sudah punya mampu pasti punya kesadaran juga. Seperti itu. Nah, setelah kita setek kita panen. Nah, panen pun kita harus kalau bisa memang harus dipilih. Bagaimana yang merah. Nah, nanti setelah dijemur itu juga penjemurannya harus berbeda dengan harusnya jangan hanya di pelataran biasa di tanah. Nah, setelah itu kita yang penting kita harus punya produksi sendiri untuk bubuk kopi. Nah, sedikit demi sedikit kita kenalkan di daerah lain atau kota yang lain untuk bagaimana ini kualitas kopi di Pati atau mungkin di Papua itu seperti ini ya. Kita harus kenalkan di situ. Biar apa? Biar dari tempat kita ini terkenal gitu. Nah, sedikit demi sedikit karena apa? Biar kita mempunyai suatu produk dikenal oleh kabupaten yang lain atau di Indonesia ini kita punya sendiri kan, seperti itu. Nah, dulunya kami hanya bekerja, tapi sekarang sudah mempunyai karyawan. Alhamdulillah seperti itu. Bahkan karyawan kami itu ada berapa bidang, Pak? Secara jujur, kalau saat ini karyawan kita itu ada yang ngurusin kopi sendiri, yang panen kopi, yang untuk menjemur kopi. Terus nanti kalau kirim kami sudah tidak ngikut, kita tinggal nota saja uang transfer, badannya seperti itu, sudah seperti itu.
kita pun mengelola yang namanya buah jeruk pamelo yang dikatakan di sini tadi. Karena di hamparan kita, di tempat kita itu jeruk pamelo juga, walaupun ini bicara kopi, kami bicara jeruk juga. Karena mungkin seandainya potensi di sana, boleh kita kembangkan di sana. Tidak hanya kopi. Jadi di tempat-tempat rumah itu, di samping rumah itu, kita ada yang namanya tanaman jeruk. Satu pohonnya sampai 5 sampai 10 juta satu pohon itu per tahun. Kita juga kelola di situ. Jadi per hari kami untuk pemanenan jeruk itu sendiri itu sampai 7-8 juta per hari. Itu hanya jeruk saja. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengembangkan di daerah kita itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan tempat di daerah kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Seperti itu. Ya mungkin itu sedikit kami bisa nanti sharing. Kalau mungkin Anda mau nyatat nomor HP kami, mungkin bisa dicatat. Kemudian diunjuk belanja yang jangan dulu. Kebiayaan mereka bahwa